Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di video trigonometri analitik, ini adalah bagian kelimanya. Kalau teman-teman semua nonton bagiannya langsung ke bagian 5 ini, ya, saya sarankan buat nonton bagian-bagian sebelumnya dulu, jadi biar nanti bisa dipahami apa yang dijelaskan di bagian ke-5, ya. Nah, link playlistnya boleh dilihat aja di YouTube-nya, oke. Langsung saja kita masuk bagian kelima, yaitu tentang sudut separuh, teman-teman. Sudut separuh itu adalah kebalikannya dari sudut rangkap. Jadi kan kalau sudut rangkap itu kan dua gitu ya, dua rangkap gitu. Misalnya A sama A jadi 2A. Itu namanya sudut rangkap. Nah, sudut separuh itu kebalikannya, setengahnya gitu loh. Jadi kalau misalkan di sudut rangkap di bagian kedua, itu misalkan dari 100x kita mau cari 100x dengan 50x dengan 50x gitu. Jadi kebalikannya gitu ya. Nah, kalau sekarang kita mau cari 50x dengan 100x dan 100x. Jadi kita mau cari nilai dari setengahnya gitu. Nilai trigonometri dari setengah sudutnya gitu ya. Oke. Langsung aja ya kita masuk, misalkan gini, yuk kita coba cari nilai dari sin 15. Nah, sebenarnya kalau teman-teman semua nonton part yang pertama, kita udah mencari sin 15 ya, sin 15 tapi eh, dengan menggunakan jumlahan atau selisih sudut ya, dengan memodifikasinya 15 ini jadi 60 kurang 45, jadi menggunakan rumus selisih sudut gitu ya. 60 kurang 45 kemudian diuraikan pakai rumus selisih sudut yang udah dipelajari. Nah, sekarang kita akan mau cari sin 15 ini dengan menggunakan sudut pertengahan. Gimana caranya? Nah, kita tahu bahwa 15 itu bukan sudut istimewa, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa 15 itu adalah setengah dari 30, teman-teman. Ya, setengah dari 30. Nah, 30 ini kan sudut istimewa nih. Nah, ini kita mau manfaatkan nilai sudut istimewa sin 30 ini untuk mencari nilai dari sin 15 gitu ya. Jadi boleh kita tulis bahwa sin 15 itu adalah sin setengah dari 30. Nah, kita kan punya sudut istimewa 30 derajat, nanti kita akan manfaatkan, teman-teman. Nah, tapi gimana cara memanfaatkannya? Kita akan bahas dulu gimana sih formulanya. Nah, kita ambil sudut rangkap, kita ambil dari rumus sudut rangkap, teman-teman ya. Jadi untuk mencari sudut pertengahan itu kita ambil rumus dari sudut rangkap. Oke, misalkan saya punya sudut rangkap yang udah kita pelajari di part yang pertama ya, yaitu cos 2A sama dengan 1 min sin kuadrat 2A. Kemudian ada lagi yang kedua, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Jadi asal usulnya itu dari sini, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke konsep sudut rangkap ya, bahwa yang namanya sudut rangkap itu adalah bagian sebelah sininya itu adalah rangkapnya, bagian sebelah sininya adalah setengahnya, setengah dari sudut yang ada di rangkapnya, teman. Jadi kalau misalnya 2A di sininya A. Kalau di sini 100A berarti di sini 50A, berarti setengahnya atau separuhnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti kebalikannya, kalau di sini adalah A, maka di dalamnya sini adalah setengah A. Nah, rumus inilah yang akan kita cari. Formula dari sin setengah A ini yang mau kita cari, teman-teman, untuk membuat formula sudut separuh. Nah, caranya gimana? Langsung aja dari sini kita mainkan ya, kita pindah ruas. Berarti kita dapat 2 sin kuadrat setengah A. Jadi gini kita pindah ke sini, teman-teman ya. Itu sama dengan 1 min cos A gitu ya, 1 min cos A. Oke, berarti kalau gitu kita punya nanti sin kuadrat setengah A sama dengan 1 min cos A per 2. Maka nanti kita punya rumus sin setengah A, supaya kuadratnya hilang, kita akarkan. Akar dari 1 min cos A per 2. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, 1 min cos A per 2. Jangan lupa nanti di bagian depan dari akarnya ini kita kasih tanda plus atau minus. Ya. Plus atau minus ini didasarkan dengan apa? Ditentukan oleh letak kuadran dari si sudut setengah A-nya ini gitu. Jadi sudut setengahnya A-nya ini tuh ada di kuadran berapa?
nanti menyesuaikan dengan nilai trigononya plus atau minus gitu ya. Nah, jadi kita udah punya satu rumus nih teman-teman. Ya, kita udah punya satu rumus nih. Ini adalah rumus setengah dari sin ya, rumus sudut separuh dari sin. Oke, berikutnya sekarang coba kita turunkan lagi rumus ini. Nanti kita akan dapat kita pindah ruas lagi ya. 2 cos kuadrat setengah A sama dengan 1 plus cos A. Nah, ini nanti dipindah-pindah ruas aja, nanti bakal mendapatkan seperti ini. Kemudian cos kuadrat setengah A itu sama dengan 1 tambah cos A per 2. Berarti nanti cos setengah A-nya itu sama dengan plus minus lagi akar dari 1 tambah cos A per 2. Gitu ya. Nah, jadi kita udah punya dua rumus nih teman-teman. Rumus dari cos setengah A dengan sin setengah A. Nah, ini adalah rumus dari sudut separuh teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan dulu ke sini ya, sin setengah dari 30. Nah, berarti kalau kayak gini 30-nya ini nanti bertindak sebagai A-nya teman-teman ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumusnya nanti akan menjadi plus minus akar gitu ya. Apa tadi rumusnya? Sin setengah A 1 min cos A per 2. Berarti 1 min cos 30 per 2. Nah, sekarang kita menggunakan cos 30 teman-teman. Dan kita tahu cos 30 kan istimewa ya, berarti kita bisa tahu nilainya. Nah, inilah cara memanfaatkan sudut istimewa 30 derajat dengan sudut separuh untuk mencari nilai sudut sin 15 gitu. Oke, kalau kita misalkan mainkan nanti jadinya adalah akar 1 min setengah akar 3 gitu ya per 2. Kalau ini atas kalikan 2, bawah kalikan 2 supaya penyebutnya hilang. Jadi akar 2 min akar 3 per 4 gitu ya, atau sama dengan plus minus setengah akar 2 min akar 3. Nah, ini adalah nilai dari sin 15 ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh kok hasilnya beda bentuknya gitu loh dari yang menggunakan sin 60 kurang 45 dengan yang sudut separuh gitu. Nah, sebenarnya ini tuh sama gitu ya, ini sama. Nah, mungkin ini saya kasih challenge buat teman-teman semua, gimana caranya biar bisa menyamakan bentuk dari yang part pertama dengan part yang kedua ya. Nah, kalau misalnya bingung nanti lihat aja pembahasannya di Instagram. Oke. Lanjut. Nah, sekarang gimana kalau tangan? Nah, kalau tangan kita ubah dulu tangan setengah A-nya menjadi sin setengah A per cos setengah A. Kan kita udah tahu nih rumus yang sin sama cos gimana gitu ya. Baru kita masukkan ke rumusnya. Jadi nanti ini sama dengan akar ya, 1 min cos A per 2. Yang bawahnya adalah akar 1 plus cos A per 2. Oh iya, teman-teman mungkin nggak usah terlalu memusingkan gimana menurunkan rumusnya gitu ya. Tapi sebenarnya untuk beberapa orang ini ada juga yang penasaran kok bisa rumusnya seperti ini saya jelasin. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin nggak perlu untuk menurunkan rumusnya, ini boleh di skip aja. Tapi nanti lihat hasil akhirnya, nah itu yang teman-teman pegang ya untuk rumus modifikasinya. Oke, sekarang kita lanjutin. Ya, kita lanjut. Ini nanti bisa disederhanakan teman-teman ya. Ini 2-nya habis gitu ya. Berarti nanti hasilnya akan menjadi akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Ini di plus minus gitu. Nah, biasanya ini ada lagi yang memodifikasi teman-teman. Ini udah jadi satu rumus teman-teman ya. Udah jadi satu rumus. Saya tulis dulu di sini. Ini berarti tan setengah A gitu ya, satu rumus. Tapi rumus ini bisa dimodifikasi lagi ya dengan cara apa? Kita kalikan dengan sekawan ya, kita kalikan dengan sekawan. Ini biasanya kalikan dengan 1 min cos A per akar 1 min cos A gitu. Nah, berarti kalau kita kalikan yang atasnya ini tetap plus minus ya, yang atasnya nanti jadi akar 1 min cos A kuadrat. Yang bawahnya dengan kali pelangi nanti bisa jadi 1 min cos kuadrat A.
Nah, kita tahu bahwa 1 min cos kuadrat A kan sama aja kayak sin kuadrat A, teman-teman ya. Berarti ini kalau kita tulis tetap 1 min cos A kuadrat per sin kuadrat A plus minus ya. Nah, kebetulan ini kan kuadratnya di luar nih, jadi bisa menghilangkan akar. Ini pun kuadratnya di luar bisa menghilangkan akar. Jadi akar atas bawah hilang nih semua. Berarti hasilnya adalah 1 min cos A per sin A. Nah, ini adalah rumus yang kedua, teman-teman. Rumus yang kedua untuk tangan setengah A. Boleh nanti teman-teman pakai rumus yang warna kuning, boleh juga pakai rumus yang warna biru gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut masuk ke soalnya, tapi sebelumnya kita review dulu sedikit ya. Jadi ini rumus sudut separuh, sudut pertengahan untuk sin, cos, dan tangan ya. Oke, sekarang tadi udah ya, sin 15 menggunakan sudut separuh. Nah, sekarang gimana untuk mengerjakan soal ini? Jika cos A sama dengan 6/7, cos setengah A-nya berapa? Dengan A-nya ada di kuadran ini 4 harusnya ya. Nah, kuadran 4 gitu ya. Oke. Sekarang kita mainkan rumus cos setengah A. Cos setengah A itu rumusnya itu kan apa tuh? Cos setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 1/2, sorry. Nah, gitu ya. Nah, kita tahu cos A-nya adalah 6/7. Langsung aja kita masukkan plus minus akar 1 plus 6/7/2. Ini kita kalikan dengan 7, bawa kalikan dengan 7 ya, biar penyebutnya hilang. Jadi plus minus akar 7 tambah 6/14 atau sama dengan plus minus akar 13/14. Nah, gini teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari plus minusnya, mau plus atau minus gitu loh. Nah, kita tahu bahwa si A-nya ini ada di kuadran 4 ya. Oke, langsung kita masuk dari sini. Kuadran 4 itu kan berarti di antara 270 sampai 360, teman-teman ya. Nah, berarti kalau seperti ini, setengah A-nya itu kan berarti ada di antara 135 sampai 180 kalau kita bagi dua semua ya. Oke, bagi dua kan bisa jadi setengah A, ini 135, ini jadi 180. Nah, 135 sampai 180 itu kan kuadran 2, teman-teman. Ya, kuadran 2 berarti setengah A-nya itu ada di kuadran 2. Dan kita tahu bahwa kuadran 2 itu cos-nya adalah negatif. Maka nanti di sini hasilnya adalah minus akar 13/14. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi ini cara mencari cos setengah A dengan diketahui sudut cos A-nya berapa gitu. Nah, ini sebelum diakhiri ya, boleh teman-teman dicoba. Ada 4 soal buat latihan. Silakan dicoba nih buat memperdalam pemahamannya ya. Kalau misalkan bingung mau tahu solusinya, langsung masuk ke Instagram, di situ sudah ada solusinya semua. Oke, itu aja teman-teman untuk bagian yang kelima ya, tentang sudut rangkap. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.